Nah, lihat. Kalian bisa lihat ini. Saya ini merasa cukup kaget ketika membaca berita ini. Banyak para istri yang setelah diangkat menjadi ASN, P3K ramai-ramai menggugat cerai suaminya. Saya juga nggak tahu alasan sebenarnya ya. Tetapi sebagian di berita itu tertulis karena suaminya itu bisa jadi penghasilannya lebih kecil daripada istrinya. Maka kalau ini benar, sungguh ini kekacauan dalam rumah tangga, kekacauan dalam berpikir. Seorang istri, dia boleh gugat cerai suaminya jika haknya tidak terpenuhi. Misalkan, seorang suami malas-malasan dalam mencari nafkah, dalam bekerja, bahkan tidak memberikan nafkah sama sekali. Itu silahkan gugat cerai suaminya. Ataupun ketika seorang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan itu membahayakan istrinya, silahkan gugat cerai. Tetapi kalau hanya sekedar penghasilannya kecil atau belum menetap, kita melihat suaminya kerja keras, setiap hari bekerja, setiap hari berangkat, maka para istri baiknya untuk tetap mensupport, baiknya tetap untuk menyemangati suaminya supaya bekerja keras, supaya terus bekerja untuk meningkatkan perihal ekonomi. Jangan ketika suami ada uang disayang, tetapi ketika suami tidak ada uang lalu ditendang. Itu tidak boleh. Mana yang namanya cinta? Mana yang namanya pengorbanan? Cinta itu berkorban. Mana yang namanya kesetiaan? Berumah tangga itu bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah meningkatkan strata sosial, tetapi juga bagaimana kita bisa setia, sama-sama nantinya berjuang, sama-sama nantinya kita masuk surga. Jadi hari ini sepertinya banyak para istri itu terjangkit penyakit materialistis. Segala sesuatu itu diukur dengan uang. Segala sesuatu diukur dengan dunia. Cobalah pikir-pikir lagi terkait menggugat suami Anda. Karena dampaknya itu bukan hanya kepada pribadi suami dan istri, bukan. Tetapi dampaknya nanti juga terhadap anak-anak. Sehingga anak-anak itu terpisahkan antara dia juga ayahnya atau antara dia dengan ibunya. Itu terpisahkan. Nah, saya sebagai guru sering melihat bahwa seorang santri itu tidak fokus dalam belajar, bahkan kurang kasih sayang setelah suami istri atau ayah dan ibunya itu bercerai. Dan perceraiannya itu bukan masalah yang besar, tetapi juga masalah yang kecil seperti itu. Dan terakhir, saya tidak sedang memojokkan pihak wanita atau sedang membela bapak-bapak, tidak. Saya ingin mengingatkan bahwa tujuan pernikahan itu adalah ibadah. Tujuan pernikahan itu adalah supaya bisa bareng-bareng masuk surga, saling mensupport, saling menyayangi, saling mencintai, saling mensupport. Kalau tidak sama-sama mensupport, itu akan sulit dalam rumah tangga itu. Suami ada kekurangan, istri juga ada kekurangan. Makanya harus saling memahami, saling menutupi kekurangan tersebut.